Yes? Nah, mantap betul ini. Fans Garuda pasti senang mendengarnya. Jelang lawan Vietnam, mantan pemain Feyenoord tiba-tiba ingin bermain bersama timnas Indonesia. Dokumennya sudah dibawa PSSI. Siapakah pemain tersebut? Dan bisakah membela timnas Indonesia melawan Vietnam? Begini fakta lengkapnya. Wah wah wah, AFF fix ingin mengerjai timnas Indonesia ini. Indonesia ternyata jadi satu-satunya timnas yang melakukan perjalanan terjauh di Piala AFF. Begini faktanya dan ini yang bikin laga lawan Laos akhirnya berakhir imbang. Wah wah wah, sampai merasa bersalah. Shin Tae-yong sampaikan maafnya ke fans Garuda karena sudah korbankan poin FIFA timnas Indonesia. Ini dia isi permintaan maaf Shin Tae-yong ke fans Garuda. Jelang lawan timnas Indonesia, Vietnam dapat untung besar ternyata. Ini dia keuntungan Vietnam jelang lawan timnas Indonesia, yang pasti bikin fans Garuda geram mendengarnya. Yuk saksikan berita selengkapnya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Indonesia jadi satu-satunya timnas yang melakukan perjalanan terjauh di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 memberikan tantangan besar bagi timnas Indonesia. Tak hanya harus menghadapi lawan tangguh, skuad Garuda juga dihadapkan pada jadwal yang sangat padat serta perjalanan terjauh di antara tim peserta lainnya. Hal ini memicu kekhawatiran pelatih Shin Tae-yong terhadap kondisi fisik para pemain yang dinilai rentan cedera akibat kelelahan. Dalam turnamen ini, timnas Indonesia sudah menempuh perjalanan udara lebih dari 16.000 km, sebuah angka yang mencengangkan. Setelah laga kontra Laos yang berakhir imbang 3-3, mereka harus langsung bertolak ke Vietnam. Perjalanan itu membutuhkan waktu lebih dari 10 jam, dengan 2 penerbangan terpisah dan perjalanan darat tambahan untuk mencapai lokasi pertandingan di PHU Tho. Sebelumnya, skuad Garuda juga melalui perjalanan melelahkan dari Bali ke Jakarta, Kuala Lumpur, dan Yangon untuk menghadapi Myanmar. Setelahnya mereka kembali ke Solo untuk melawan Laos sebelum akhirnya bertolak ke Vietnam. Padatnya jadwal ini jelas menguras energi para pemain. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan kekesalannya terhadap jadwal yang dibuat panitia. Jeda antar pertandingan yang hanya 3 hari itu sama saja seperti membunuh pemain, tegas Shin dalam konferensi pers usai laga melawan Laos. Ia menambahkan bahwa jadwal seperti ini membuat para pemain sulit mencapai kondisi fisik optimal. Di sisi lain, upaya maksimal dilakukan oleh tim medis di bawah pimpinan DR, Choi Ju-yang. Dokter veteran ini menjadi sosok penting dalam pemulihan kebugaran para pemain. Pengalaman DR Choi termasuk saat membantu Korea Selatan mencapai semifinal Piala Dunia 2002 diharapkan mampu membantu timnas Indonesia menghadapi tantangan berat ini. Kapten tim Asnawi Mangkualam mengakui bahwa kondisi fisik menjadi perhatian utama. Ia bahkan membawa bantal leher khusus selama perjalanan untuk memaksimalkan waktu istirahat. Sementara itu, gelandang muda Marcelino Ferdinand harus absen melawan Vietnam akibat kartu merah, menambah beban tim dalam kondisi yang sudah berat. Tak hanya tantangan fisik, pertandingan melawan Vietnam menjadi menarik karena mempertemukan 2 pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik. Rivalitas mereka menambah bumbu dalam laga krusial ini. Apa pendapat Anda tentang kondisi timnas Indonesia yang harus menempuh perjalanan terjauh di Piala AFF 2024? Apakah panitia perlu mengevaluasi jadwal ini demi keselamatan para pemain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Di tengah persiapan lawan Vietnam di Piala AFF, mantan pemain Feyenoord ingin bermain bersama timnas Indonesia. Di tengah persiapan menjelang laga krusial melawan Vietnam di Piala AFF 2024, timnas Indonesia mendapat kabar menggembirakan. Mantan pemain Feyenoord, Jordi Weerman, menyatakan keinginannya untuk membela skuad Garuda.
Pernyataan ini kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat, terutama saat timnas Indonesia tengah berjuang di turnamen bergengsi ini. Jordi Wehrman yang kini membela Madura United di Liga 1 Indonesia mengaku sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Gelandang berbakat berusia 25 tahun ini berharap proses tersebut bisa selesai pada Maret 2025 sehingga ia dapat bergabung dengan timnas Indonesia di ajang internasional mendatang. "Saya sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Jika bisa terjadi pada Maret, itu akan sangat luar biasa," ungkap Jordi dalam sebuah wawancara. "Saya merasa sudah seperti orang Indonesia dan berharap kemampuan saya dapat memberikan kontribusi besar untuk tim ini." Namun proses naturalisasi Jordi masih berjalan sehingga tidak memungkinkan ia tampil dalam waktu dekat, termasuk pada laga melawan Vietnam di Piala AFF 2024. Walau demikian, kehadiran Jordi di masa depan tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang membutuhkan gelandang kreatif di lini tengah. Sementara kabar Jordi menjadi sorotan positif, timnas Indonesia tetap harus menghadapi kenyataan sulit di turnamen ini. Setelah ditahan imbang oleh Laos di kandang sendiri, skuad asuhan Shin Tae-yong kini harus berhadapan dengan Vietnam yang dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Kelelahan menjadi salah satu faktor utama yang membayangi perjuangan timnas Indonesia. Jadwal padat dan perjalanan panjang membuat para pemain belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pelatih Shin untuk menjaga kebugaran skuadnya. Meski menghadapi berbagai kesulitan, semangat para pemain tetap tinggi. Pemain muda seperti Rafael Struijk dan Ronaldo Kuate diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal, sementara Kapten Asnawi Mangkualam terus memimpin dengan motivasi tinggi. Kabar tentang Jordi Wehrman yang ingin membela timnas Indonesia tentu menjadi perbincangan menarik. Apakah kehadirannya di masa depan bisa memberikan dampak signifikan bagi kekuatan timnas? Atau menurut Anda PSSI harus lebih fokus memaksimalkan pemain lokal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bagikan juga harapan dan dukungan Anda untuk timnas Indonesia yang tengah berjuang di Piala AFF 2024. Semua suara Anda penting bagi perkembangan sepak bola tanah air. Fakta menarik di laga timnas Indonesia melawan Laos. Pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Laos pada Kamis, 12 Desember 2024. Di Piala AFF 2024 menyajikan berbagai fakta menarik yang memancing perhatian para pecinta sepak bola Asia Tenggara. Laga seru ini berakhir imbang 3-3 menciptakan momen bersejarah yang tak akan dilupakan. Fakta unik dari pertandingan ini adalah semua gol Indonesia dicetak oleh pemain bertahan. Asnawi Mangkualam, Kadek Arol, dan Muhammad Ferrari menjadi pahlawan timnas Indonesia dalam mencetak gol. Bahkan Ferrari mencatatkan 2 gol dalam pertandingan tersebut, menunjukkan bagaimana lini belakang mampu membantu serangan secara efektif. Namun di balik keberhasilan ini, lini depan timnas Indonesia justru menjadi sorotan. Hingga saat ini para penyerang belum mampu mencetak gol di Piala AFF 2024, membuat kontribusi dari bek menjadi andalan utama. Hal ini memunculkan pertanyaan dari para penggemar, apakah taktik coach Shin Tae-yong sudah tepat? Bagi Laos, hasil imbang ini menjadi momen bersejarah. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan perdana mereka dengan Indonesia pada 1969, Laos berhasil mencetak 3 gol dalam satu pertandingan melawan timnas Garuda. Lebih menarik lagi, hasil 3-3 ini menjadi poin pertama Laos melawan Indonesia dalam 12 tahun terakhir. Kali terakhir mereka meraih hasil positif adalah pada Piala AFF 2012 dengan skor 2-2. Fakta ini menunjukkan bahwa Laos kini mulai tampil lebih kompetitif dan menunjukkan perkembangan signifikan. Hasil imbang melawan Laos mengindikasikan bahwa timnas Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah, terutama dalam memperbaiki koordinasi pertahanan dan meningkatkan produktivitas lini depan. Shin Tae-yong mengakui bahwa hasil ini harus menjadi bahan evaluasi. Gol dari pemain bertahan adalah hal positif, tetapi kami butuh kontribusi dari penyerang untuk menciptakan keseimbangan di tim, ujar Shin usai pertandingan.
Laga ini memberikan banyak pelajaran bagi kedua tim. Bagi timnas Indonesia, hasil ini menjadi sinyal bahwa ada sektor yang harus diperbaiki, terutama dalam memanfaatkan peluang di depan gawang. Di sisi lain, Laos membuktikan bahwa mereka kini bukan lagi lawan yang mudah dihadapi. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia untuk tampil lebih baik di laga berikutnya? Apakah Coach Shin perlu mengubah taktik atau lebih memberikan kepercayaan kepada pemain muda di lini depan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia di Piala AFF 2024. STY merasa bersalah dan mengorbankan poin FIFA timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong STY, secara terbuka mengungkapkan rasa bersalahnya setelah hasil imbang 3-3 melawan Laos di laga kedua grup B Piala AFF 2024, Kamis 12 Desember di Stadion Manahan, Solo. Dalam laga tersebut, Indonesia gagal memanfaatkan momentum bermain di depan ribuan supporter setia. Hasil imbang ini bukan hanya menjadi pukulan mental bagi skuad Garuda, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada ranking FIFA Indonesia. Sebelumnya, kemenangan 2-1 atas Myanmar membawa Indonesia naik ke peringkat 124 FIFA dengan tambahan 1,8 poin menjadi total 1.136,91 poin. Namun hasil imbang melawan Laos justru mengorbankan poin penting, membuat peluang peningkatan ranking FIFA semakin sulit. Dalam sesi wawancara pasca pertandingan, STY mengungkapkan rasa penyesalannya. Saya merasa sangat bersalah kepada supporter Indonesia yang selalu mendukung kami tanpa henti. Hasil ini jauh dari harapan. Saya dan tim akan melakukan evaluasi mendalam untuk memastikan hal ini tidak terulang, ujar Shin. STY juga menyoroti kurangnya koordinasi di lini pertahanan yang menyebabkan 3 gol Laos, serta kegagalan lini depan dalam memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Bermain di kandang seharusnya menjadi keuntungan, tetapi kami gagal memanfaatkannya. Saya bertanggung jawab penuh atas hasil ini, tambahnya. Hasil imbang melawan Laos ini tak hanya memengaruhi peluang Indonesia di Piala AFF 2024, tetapi juga memiliki dampak pada posisi Indonesia di ranking FIFA. Berdasarkan perhitungan Football Ranking, hasil imbang melawan tim dengan peringkat lebih rendah seperti Laos justru menyebabkan hilangnya poin yang sudah susah payah diraih. Hal ini menjadi ironi mengingat Indonesia baru saja naik ke peringkat 124 setelah kemenangan melawan Myanmar. Kehilangan poin FIFA akibat hasil ini menambah beban bagi timnas Indonesia yang sedang berusaha membangun reputasi di kancah internasional. Dengan 2 laga tersisa di grup B, timnas Indonesia harus segera bangkit. Namun untuk melangkah lebih jauh, skuad Garuda membutuhkan evaluasi menyeluruh, terutama pada koordinasi pertahanan dan penyelesaian akhir lini depan. STY dan tim pelatih harus memutuskan apakah akan mempertahankan strategi yang ada atau melakukan perubahan signifikan dalam susunan pemain dan pendekatan taktik. Bagaimana pendapat Anda tentang hasil imbang ini? Apakah Shin Tae-yong harus mengubah strateginya ataukah masalah sebenarnya terletak pada pemain? Apa saran Anda untuk timnas Indonesia agar bisa bangkit di pertandingan berikutnya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Suara Anda bisa menjadi dukungan moral bagi Garuda Nusantara yang sedang berjuang di Piala AFF 2024. Dukung terus timnas Indonesia. Harapan Erick Thohir saat hadapi Vietnam. Jelang laga timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF 2024, Minggu, 15 Desember 2024. Perhatian publik tertuju pada performa skuad Garuda yang akan bertanding di markas lawan, Stadion Viet Tri. Pertandingan ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia setelah hasil imbang mengecewakan melawan Laos di laga sebelumnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan harapannya agar para pemain tampil lebih tenang dan percaya diri saat menghadapi tim tuan rumah yang dikenal solid. Saya berharap pemain-pemain muda kita bisa lebih tenang melawan Vietnam. Wajar jika ada tekanan, tetapi saya yakin mereka bisa mengatasinya, ujar Erick di sela kegiatan Piala Bola Pantai Indonesia 2024 di Bali.
Erik percaya bahwa pelatih Shin Tae-yong telah mempersiapkan strategi yang matang dengan memetakan kelebihan dan kelemahan lawan. Meskipun di atas kertas Vietnam menjadi favorit, Erik yakin timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit. Saya yakin Shin Tae-yong sudah tahu apa yang harus dilakukan. Meski berat, kita tetap berharap mereka memberikan performa terbaik, tambah Erik. Ia juga memberikan apresiasi kepada para pemain yang menunjukkan dedikasi luar biasa, termasuk mereka yang berkarier di luar negeri tetapi kembali memperkuat tim nasional. Menurutnya, kerja keras para pemain muda ini adalah hasil dari pembinaan kelompok usia yang terus dibangun seperti U17, U20, hingga Liga 1 U22. Namun, Erik juga realistis dalam menyikapi peluang melawan Vietnam. Ia mengakui bahwa target utama adalah hasil imbang, mengingat Vietnam akan bermain dengan kekuatan penuh. Kalau kita bisa seri melawan Vietnam, itu sudah luar biasa. Tapi kita harus fokus untuk menang saat menghadapi Filipina nanti, katanya. Salah satu tantangan besar bagi timnas Indonesia adalah absennya Marcelino Ferdinand akibat kartu merah yang diterima saat melawan Laos. Kehilangan pemain kunci ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Shin Tae-yong untuk mengatur strategi tanpa kehadiran gelandang andalan tersebut. Pertandingan melawan Vietnam akan dimulai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung oleh RCTI. Ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kebangkitan setelah hasil mengecewakan di laga sebelumnya. Apakah timnas Indonesia mampu mengatasi tekanan di laga krusial ini? Apakah strategi Shin Tae-yong akan cukup untuk mencuri poin dari Vietnam? Bagaimana menurut Anda absennya Marcelino Ferdinand akan memengaruhi permainan? Bagikan pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar. Dukung terus perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pelatih Persib kritik pedas Marcelino Ferdinand setelah dikartu merah saat lawan Laos. Pertandingan timnas Indonesia melawan Laos dalam Piala AFF 2024 menyisakan cerita mengecewakan. Hasil imbang 3-3 di Stadion Manahan, Solo. Pada 12 Desember 2024 tidak hanya membuat para pendukung kecewa tetapi juga memunculkan kritik tajam terhadap salah satu pemain andalan timnas, Marcelino Ferdinand. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, secara belak-belakan mengomentari insiden kartu merah yang diterima Marcelino pada menit ke-69. Dalam wawancaranya dengan media, Hodak menyebut insiden ini sebagai bukti ketidakdewasaan seorang pemain yang diharapkan bisa memimpin permainan dengan bijaksana. Ini tindakan yang tidak mencerminkan kedewasaan. Pemain seperti Marcelino yang sudah cukup berpengalaman di level internasional seharusnya bisa mengendalikan emosinya lebih baik, ujar Hodak tegas. Absennya Marcelino akibat kartu merah menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia yang kini harus menghadapi Vietnam tanpa salah satu gelandang terbaik mereka. Hodak menyoroti bahwa absensi ini bukan hanya merugikan timnas dalam hal teknis, tetapi juga memengaruhi mentalitas tim. Menurut Hodak, pemain-pemain senior seperti Pratama, Arhan perlu tampil lebih dominan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Marcelino. Tim membutuhkan pemain-pemain yang bisa memikul tanggung jawab, terutama di saat-saat kritis seperti ini, tambahnya. Sebagai salah satu pemain muda dengan potensi besar, Marcelino diharapkan dapat belajar dari pengalaman ini. Kritik dari Hodak bukan tanpa alasan. Ia percaya bahwa pemain muda perlu memiliki kematangan emosional, terutama ketika berada di bawah tekanan besar seperti Piala AFF. Marcelino harus mengingat bahwa setiap keputusan di lapangan membawa dampak besar, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi tim dan supporter, jelas Hodak. Timnas Indonesia kini menghadapi tugas berat melawan Vietnam. Banyak yang berharap insiden kartu merah ini menjadi pelajaran bagi seluruh skuad Garuda untuk tampil lebih disiplin dan matang di pertandingan mendatang. Apakah kritik Bojan Hodak terhadap Marcelino Ferdinand terlalu keras? Atau justru ini diperlukan untuk membentuk karakter pemain muda seperti Marcelino? Bagaimana menurut Anda timnas Indonesia bisa bangkit dari hasil imbang melawan Laos? Mari bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Suarakan dukungan Anda untuk timnas Indonesia dan beri saran agar mereka bisa tampil lebih baik di laga berikutnya. Garuda di dadaku, semangat di hatiku.
Keuntungan Vietnam jelang lawan Timnas Indonesia. Timnas Vietnam memiliki keuntungan besar menjelang laga krusial melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan fase grup Piala AFF 2024. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Viet Tri Stadium, PHU pada Minggu 15 Desember 2024 malam. Berbagai faktor membuat posisi The Golden Stars julukan Vietnam lebih menguntungkan dibandingkan pasukan Garuda. Salah satu keuntungan utama yang dimiliki Vietnam adalah waktu istirahat yang lebih panjang. Vietnam terakhir kali bertanding pada Senin 9 Desember 2024 saat mereka sukses menundukkan Laos dengan skor telak 4-1. Dengan demikian, tim asuhan Philippe Troussier ini memiliki waktu sekitar 5 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi Indonesia. Sebaliknya, Timnas Indonesia berada dalam situasi sulit. Setelah bermain imbang 3-3 melawan Laos pada Kamis 12 Desember 2024. Anak asuh Shin Tae-yong hanya memiliki waktu 2 hari untuk melakukan pemulihan sebelum bertolak ke Vietnam. Jadwal padat ini jelas menjadi tantangan berat terutama bagi pemain muda Indonesia yang masih minim pengalaman di ajang sebesar ini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak segan menyuarakan kritik terhadap jadwal padat yang diterapkan di Piala AFF 2024. Pendeknya waktu istirahat membuat para pemain rentan cedera, ungkap pelatih asal Korea Selatan itu. Ia juga menyoroti tantangan logistik mengingat turnamen ini tidak berlangsung di satu negara. Setiap tim harus menjalani 2 laga kandang dan 2 laga tandang, yang berarti perjalanan jauh menjadi bagian tak terpisahkan dari kompetisi ini. Shin Tae-yong bahkan menyebut waktu istirahat yang minim sebagai masalah serius yang perlu segera diperbaiki oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF). 1 hari perjalanan saja sudah memakan banyak energi pemain, tambahnya. Meski memiliki keuntungan waktu istirahat, Vietnam juga tidak sepenuhnya bebas dari tekanan. Bermain di kandang sendiri, ekspektasi tinggi dari para pendukung mereka bisa menjadi pedang bermata dua. Tim asuhan Troussier harus tampil sempurna untuk mengamankan 3 poin demi memperkuat peluang lolos ke fase berikutnya. Sementara itu, Timnas Indonesia akan datang dengan semangat untuk membuktikan diri meski kondisi fisik pemain tidak optimal. Laga ini juga menjadi ujian mental bagi pasukan Garuda setelah hasil kurang memuaskan melawan Laos. Menurut Anda, apakah keuntungan waktu istirahat akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini? Atau justru semangat juang Indonesia yang akan berbicara lebih banyak di lapangan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah jadwal padat ini adil bagi tim seperti Indonesia? Mari berdiskusi dan beri dukungan Anda untuk Timnas Garuda.